Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kami di sini sebagai kelompok satu akan mempresentasikan mengenai parenting dan materi yang akan kami sampaikan adalah 5 prinsip parenting membentuk karakter positif anak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Yang pertama ada saya sendiri, Antos Alafia Ansori, kemudian ada Mila Khairunisa, Tuti Mulyani, Intan Nur Latifah, Lis Lisnati, Nisa Ayustina Fitri, Syifa Fauzia, dan Jim Jim Fauzia. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yaitu mengenai 5 prinsip parenting membentuk karakter positif pada anak. Kepada teman-teman saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip parenting membentuk karakter positif pada anak. Membesarkan dan mendidik anak bukanlah perkara yang mudah. Kekeliruan orang tua dalam menerapkan pola asuh dapat mempengaruhi perilaku anak di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mempelajari prinsip parenting yang benar agar bisa membentuk karakter positif pada anak. Pola asuh yang baik dapat mengurangi resiko anak mengalami gangguan perilaku. Prinsip utama pola yang baik adalah membesarkan dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, sekaligus mendukung, membimbing, dan menjadi teman yang menyenangkan. Baik, berikut ada 5 prinsip yang bisa orang tua terapkan kepada anak. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Mila. Poin pertama yaitu menjadi panutan bagi anak. Anak cenderung akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Oleh karena itu, menjadi panutan yang baik bagi anak adalah salah satu cara mendidik anak yang penting dilakukan oleh orang tua. Ketika kita ingin menanamkan karakter positif pada anak, berilah contoh pada mereka. Misalnya, jika kita ingin anak kita tidak membuang sampah sembarangan, maka berilah contoh membuang sampah harus pada tempatnya. Atau jika kita ingin anak kita sholat tepat waktu, maka ajaklah berjamaah baik di masjid ataupun di rumah. Poin yang kedua yaitu jangan terlalu memanjakan anak. Sebagai orang tua, teman-teman pasti tidak sadar bahwa selama ini teman-teman selalu menuruti kemauan si buah hati. Nah, ini saatnya untuk menghentikan kebiasaan tersebut sekaligus memberi pelajaran pada anak agar tidak terlalu manja. Sebagai contoh, jangan turuti kemauan anak ketika dia ingin menonton televisi saat waktunya tidur malam atau ketika dia ingin bermain gadget. Anak merupakan salah satu bentuk kasih sayang anak yang dilakukan oleh orang tua untuk membentuk karakter yang baik pada anak. Meski demikian, ketika anak berbuat salah, janganlah memarahinya atau bahkan memukulnya, tapi cobalah berikan pemahaman yang baik dan tegurlah dengan lemah lembut namun tegas. Jangan lupa juga berikan pujian kepada anak ketika ia melakukan hal baik. Ini akan memotivasinya untuk menjadi anak yang baik. Waktu untuk menjalin hubungan yang berkualitas seperti sarapan bersama, mengantar anak ke sekolah, atau mengikuti acara yang diikuti oleh anak, atau dengan hanya sekedar mendengarkan cerita dari anak sebelum tidur tentang apa yang dia lakukan dalam sehari-harinya atau kesehariannya. Untuk selanjutnya akan diutarakan oleh teman saya. Poin yang keempat yaitu tumbuhkan sikap kemandirian pada anak. Melatih anak agar mandiri dapat ditanamkan dengan cara memberikan kepercayaan, kesempatan, dan apresiasi. Misalnya, dengan mengajarkan anak untuk merapikan mainan dan tempat tidurnya sendiri, atau sekedar membiasakan anak untuk menyiapkan bekal sekolahnya sendiri. Saat masih remaja, orang tua bisa mendukung dan membantu anak untuk menyelesaikan masalah pribadinya, yaitu dengan berdiskusi dan mengarahkan pikiran anak untuk mengambil sikap terbaik. Dan pahamilah bahwa belajar mandiri tidak mudah bagi anak. Jadi, tunjukkan apresiasi dan kasih sayang kita pada setiap usaha dan keberhasilannya.
Misalnya, ucapan terima kasih dan pujian kepadanya. Namun ingat, saat mereka gagal atau berbuat salah, jangan mengejeknya atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Poin yang kelima, tentukan peraturan di dalam rumah beserta dengan alasannya. Membuat peraturan di dalam rumah bisa membantu anak untuk mengendalikan diri, juga bisa membantu anak dalam membedakan perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Dalam membuat peraturan di rumah, kita sebagai orang tua harus menyertai dengan alasannya mengapa peraturan itu dibuat. Misalnya dalam penggunaan listrik. Dalam penggunaan listrik, gunakanlah listrik itu sesuai dengan kebutuhan. Sebutkan alasan kepada anak. Alasannya yaitu untuk menghemat energi. Kemudian contoh yang selanjutnya, gunakan handphone atau gadget itu seperlunya. Sebutkan alasannya itu tidak baik untuk kesehatan. Juga bisa yang lainnya seperti contoh tidak boleh menonton televisi sebelum pekerjaan rumah selesai. Mungkin dalam penerapan pola asuh seperti ini, kita sebagai orang tua tidaklah mudah untuk membuat peraturan tersebut. Terikat kita sebagai orang tua banyak keterbatasan juga, seperti dalam keterbatasan waktu dan juga keterbatasan tenaga. Yang tidak kalah penting, orang tua harus paham bahwa anak itu dipengaruhi oleh lingkungan juga usia. Jadi terapkanlah pola asuh kepada anak itu sesuai dengan usia dan perkembangannya. Jika kita sebagai orang tua mengalami kesulitan dalam penerapan pola asuh, mungkin kita bisa mencoba untuk sharing kepada orang tua yang lain, atau kepada orang tua kita, juga kepada guru anak-anak tempat kita sekolah. Kesimpulan dari pembahasan kelompok kami bahwa ada 5 prinsip pola asuh. Yang pertama, menjadi panutan yang baik bagi anak. Yang kedua, jangan terlalu memanjakan anak. Yang ketiga, luangkan waktu untuk anak setiap hari. Yang keempat, tumbuhkan sikap kemandirian kepada anak. Kelima, tentukan peraturan di rumah disertai dengan alasannya. Sekian dulu pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.